Selamat pagi jemaat GKI Gatot Subroto yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh bertemu di dalam renungan pagi hari Rabu dalam rangka Bulan Keluarga GKI Gatot Subroto 2022. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan kasih Tuhan. Sebelum kita renungan pagi, kita akan mendengarkan pujian NKB 206 Mercusuar Kasih Bapa. Selamat mendengarkan. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sungguh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya titelah, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah belang membara, sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai walau hanya tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hari tadi. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, berkati kami agar kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 7 ayat 24 sampai 30 yang berjudul Perempuan Sirofenisia yang Percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini temanya adalah karena kasih. Seperti yang kita baca tadi di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Seorang perempuan Yunani bangsa Sirofenisia yang diceritakan di dalam Injil Markus
Masalah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Segera setelah dia mendengar tentang Tuhan, lalu dia datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Perempuan itu bukan golongan kita. Dapatkah kita bayangkan seperti apa perasaan seorang ibu ini saat mendapatkan anak perempuannya kerasukan setan? Selain menyaksikan perubahan-perubahan fisik yang mengerikan pada diri sang putri, ibu ini pastinya juga diserbu oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkannya. Apa yang harus ia lakukan ketika hal seperti ini menimpa putrinya? Dia juga berpikir mungkin apakah ia telah gagal sebagai seorang ibu? Bagaimana ia dapat menolong putrinya membebaskan dirinya dari roh jahat itu? Kita tidak tahu bagaimana perempuan ini dapat mengetahui tentang Yesus. Apa yang telah dikatakan orang kepadanya sehingga ia yakin bahwa Yesus dapat menolong putrinya. Kita juga tidak tahu sebenarnya apa yang ia ketahui, tetapi kita hanya tahu bahwa perempuan itu telah mendengar sesuatu tentang Tuhan Yesus, sehingga ia langsung menemui Tuhan Yesus untuk menerima pertolongan. Namun yang terjadi, Yesus sama sekali tidak menjawab ibu ini. Ibu ini tidak menyerah walaupun dia tidak dijawab. Meskipun ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari murid, bahkan dari Yesus sendiri. Ia tidak gentar. Tidak ada yang dapat menghentikan dirinya untuk mencari pertolongan bagi putri yang sangat dia kasihi. Banyak pencobaan yang dialaminya, bahkan ia tidak membela diri ketika ia tidak didengarkan oleh murid-murid dan juga Yesus. Apalagi tersinggung oleh perkataan Yesus. Sebaliknya, dengan rendah hati, ibu ini berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Ia menangkap kata anjing yang diungkapkan oleh Yesus sebagai anjing yang biasa dipelihara oleh anak-anak, dan biasanya mereka selalu menempatkan di rumahnya. Ia sadar bahwa Tuhan Yesus tidak sedang menghina dirinya, melainkan sedang mengujinya. Respon Yesus terhadap keteguhan ibu ini, katanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Karena kasih, sang ibu rela berlelah untuk mencari pertolongan. Karena kasih Tuhan juga, si asing mendapatkan keselamatan bagi putrinya. Semua itu adalah karena kasih. Amin.